Pemirsa, Anies Baswedan menyinggung fenomena ordal alias orang dalam yang semakin menjadi-jadi. Pernyataan itu ia lontarkan terkait pernyataan Prabowo Subianto yang merasa tidak ada masalah dengan putusan MK dalam hal batas usia capres-cawapres. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. Habis. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies, dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan kembali ke Pak Teguh. Pak Teguh, kemudian ada pihak yang menilai ini Prabowo diserang oleh Anies dalam debat perdana. Bagaimana komentarnya? Satu hal yang kita semua melihat bagaimana debat kemarin itu sangat menarik sekali adalah bagaimana Pak Anies bisa menjaga emosi beliau dengan tetap jernih, bahkan dengan tetap menjaga respek kepada Pak Prabowo. Kalau kita cermati sebelum dialog tadi kan Pak Prabowo secara spesifik menyebut Mas Anies, sangat personal. Dan Mas Anies tidak terpancing untuk kemudian membalas itu dengan membalikan kepada Pak Prabowo. Yang beliau kritisi adalah fenomena yang terjadi hari ini, di mana kemudian dengan orang dalam atau dengan kekuasaan yang dimiliki oleh orang yang ada di dalamnya, dan sekali lagi apa yang terjadi ini terkonfirmasi dengan keputusan Majelis MK kan, di mana telah terjadi keputusan etik gitu. Nah, Mas Anies sebenarnya meng-highlight sebuah persoalan besar yang terjadi dan kita semua merasakan dalam praktek-praktek kehidupan keseharian kita, khususnya di birokrasi. Bagaimana yang namanya rekrutmen itu harus punya koneksi, harus punya orang dalam gitu. Yang Mas Anies tekankan adalah prinsip meritokrasi, yaitu kalau memang orang punya kualitas, siapapun dia, harusnya dia bisa mendapatkan kesempatan. Nah, fenomena yang makin marak ini yang sebenarnya secara umum Mas Anies hantam ini. Beliau kritisi itu karena beliau ingin ke depan adalah prinsip meritokrasi. Beliau tidak terpancing untuk kemudian menyalahkan atau untuk membalas kekecewaan Pak Prabowo terhadap Mas Anies. Dan yang kedua, kalau kita lihat Pak Prabowo malah justru tidak mengelaborasi fakta atau katakanlah tesis yang Mas Anies sampaikan tersebut, bahwa hari ini fenomena orang dalam yang kita bahasakan menyebalkan itu mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.